Hai guys, welcome to my YouTube channel. Oke, kembali lagi di channel aku. Jika kalian menemukan video aku hari ini, semoga kalian suka dan semoga resonate ya. Oke, sebelumnya aku sudah subscribe card ya guys, seperti biasa. Oke, dan semoga ya ini nggak resonate untuk semua orang ya, tapi ini tergantung dari situasi kamu saat ini. Oke. Untuk judul kali ini, di video kali ini, judulnya adalah pantesan mereka ngotot ya untuk mengalahkan dirimu. Oke, ini judulnya untuk hari ini. Oke, untuk kartunya aku punya The Death, Three of Pentacles, dan Seven of Pentacles, The Sun, The Star, terus Six of Pentacles, The Hangman, dan Ten of Swords. Oke, untuk elemen Earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn, Earth sign, Aquarius, Gemini, Libra ya. Untuk strong energinya, Aquarius dan Scorpio. Oke, untuk bacaannya langsung aja ya guys. Di antara kamu ini, mungkin ada yang pernah atau sudah, atau bisa jadi masih ya, berkonflik dengan seseorang atau beberapa orang, dimana mereka itu kayak jor-joran ya, jor-joran banget untuk memusuhi kamu. Entah ada marah apa, salah apa, mereka menyimpan suatu dendam apa, dimana orang-orang ini, seseorang itu benar-benar mati-matian ya berusaha untuk menjatuhkan, meskipun kamu nggak salah, tapi kebahagiaan kamu itu bisa menyakiti hati mereka ya, atau kehidupan kamu terlihat cemerlang, gemerlap, bersinar, yang merupakan sesuatu yang salah di mata mereka. Itu merupakan sesuatu yang salah. Oke. Mungkin mereka ini sudah banyak kehilangan beberapa hal ketika mereka mulai memutuskan untuk memusuhi kamu, atau memulai membunyikan genderang perang ya guys, dimana mereka menganggap kamu kayak musuh atau rival yang harus mereka taklukkan atau kalahkan. Makanya di sini mereka tuh ngotot banget ya untuk mengalahkan dirimu, karena mereka sudah habis banyak guys, sudah banyak kehilangan. Oke, mari kita lihat sini, apa saja yang sudah hilang dari kehidupan mereka, sehingga mereka di sini ngotot banget ya untuk mengalahkan dirimu. Oke, untuk pertama kartu The Death. Oke, semacam perubahan pada diri mereka. Ya guys, perubahan pada diri mereka, terutama kehidupan mereka ya. Di sini mana ada perubahan? Di sini mereka ada perubahan, maksudnya. Yang dulu mereka terlihat fine-fine, baik-baik saja, terutama dari segi material, ekonomi. Sekarang ya mulai mengalami kendala guys. Lalu di sini kesehatan mereka ada yang terganggu, pekerjaan mereka mengalami permasalahan guys. Itu kenapa di sini mereka jadi kayak ngotot banget ya untuk mengalahkan dirimu, karena mereka sudah terlanjur tercebur dalam medan perperangan untuk memusuhi kamu. Banyak sekali yang sudah mereka korbankan untuk mengalahkan dirimu, karena mereka ini berperang dengan ego atau gengsi. Mereka sendiri yang tidak mau kalah dengan orang lain guys. Makanya di sini mereka tuh kelihatannya kayak patokannya atau sebagai sesuatu yang mesti mereka hancurkan atau kalahkan. Mereka harus keluar sebagai pemenang ya guys. Makanya mereka jor-joran untuk memusuhi kamu, bahkan mengorbankan beberapa hal dalam kehidupan mereka. Di sini perubahan sudah terjadi dalam kehidupan mereka, atau mulai terjadi, yang hidup mereka terlihat baik-baik saja sebelum memusuhi kamu. Setelah memusuhi kamu ada perbedaannya, kehidupan mereka mulai kacau, berantakan, tidak terurus, mulai random. Benar-benar kayak beda sebelum memusuhi kamu.
Dan mereka juga merasakan perbedaan itu, guys. Sebelum memusuhi kehidupan mereka sebelumnya fine-fine aja, baik-baik saja. Kalaupun ada masalah, tidak terlalu merekam, tidak terlalu membuat mereka jadi barbar. Tapi setelah mereka memusuhi kamu, begitu banyak hal yang tidak baik atau tidak menyenangkan menuju mereka, guys. Mereka di sini bertanya, kenapa ya terjadi perubahan seperti ini? Mereka bukannya sadar ya bahwa mereka terima atau dapatkan itu adalah hasil perbuatan mereka sendiri. Namun, mereka justru malah lagi-lagi menyalahkan dirimu. Gara-gara kamu, mereka kehidupannya berubah jadi kacau. Kayak gitu ya, gara-gara memusuhi kamu. Mereka banyak kehilangan. Oke, pekerjaan mereka nggak beres, gara-gara memusuhi kamu. Perekonomian mereka merosot atau mengalami penurunan. Nah, seperti itu, guys. Jadi justru bikin mereka merasa tertrigger sendiri ya, guys, untuk terus-terusan mengalahkan kamu. Terobsesinya mereka itu membuat ego atau gengsi mereka tetap hidup ya, atau tetap menjadi nomor satu dalam kehidupan mereka ya, guys. That's why mereka nggak mau kalah, mereka nggak mau terima kekalahan itu. Makanya mereka ngotot banget ya, guys, jor-joran memusuhi kamu kesana kemari untuk mengalahkan dirimu. Bahkan sampai ada yang menggunakan energi black magic di sini. Jalan real nggak bisa, ya pakai jalan unreal. Kalau nggak jalan konkret, ya pakai jalan abstrak. Kalau nggak terang-terangan mengalahkan dirimu atau menyerang dirimu, mereka tidak ingin dicap orang jahat atau penjahat. Makanya mereka menggunakan jalan backstreet, guys. Nggak bisa dengan jalan terang-terang. Apapun mereka tempuh di sini, mereka mengalahkan segala cara untuk mengalahkan dirimu. Apalagi mereka mengalami perubahan yang lebih buruk dalam kehidupan mereka. Itu membuat mereka tertrigger, bersemangat untuk mengalahkan dirimu, karena mereka sudah terlanjur memusuhi dirimu. Jadi mereka harus keluar sebagai pemenang. Mereka ini jadi ngotot untuk mengalahkan dirimu, karena mereka sudah banyak kehilangan, terutama kehilangan citra, harga diri, reputasi, dimana orang-orang sudah tahu ya bahwa mereka itu jahat sama kamu. Ada yang sudah tahu, makanya mereka kehilangan nama baik, reputasi atas kelakuan toksik mereka ini. Dan di sini aku ngelihat mereka itu ngotot untuk mengalahkan dirimu karena mereka sudah banyak kehilangan uang. Mereka ada yang tertipu oleh teman mereka sendiri, antek-antek mereka sendiri yang berusaha memanfaatkan mereka, memperalat mereka. Mereka kan memusuhi kamu, jadi mereka, para antek-anteknya ini yang berusaha mengambil kesempatan dalam kesempitan, ya guys, kayak mengeruk keuntungan secara materi, pentakel mereka gitu, guys. Oke, di sini ada juga yang kehilangan pekerjaan, guys. Sahabat Nopatical, pekerjaan mereka itu tidak terurus, mulai terlantar, mulai kacau, tidak berfokus konsentrasi pada pekerjaannya, sehingga merugikan diri mereka sendiri, terlalu mengurusi kehidupan orang, terlalu berambisi untuk mengalahkan orang, hanya karena memberi makan ego mereka, ya karena mereka tidak mau kalah dengan orang lain. Benar-benar kayak, sorry to say ya, pemikiran kayak bocil, guys, belum dewasa gitu. Ya orang dewasa kan ngalah gitu, waras ya, nggak perlu sampai menghabiskan beberapa hal hanya untuk mengalahkan dirimu, sampai menghabiskan energi, tenaga, waktu, material, kayak nggak logis gitu, yang merugikan mereka sendiri. Mereka nggak mikir ke situ ya, guys. Pemikirannya nggak jalan atau ketutup dengan hawa nafsu mereka sendiri untuk berkuasa atau jadi hebat gitu ya. Jadi pekerjaan mereka itu kacau balau, amburadul, berantakan, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan, entah karena dipecat atau pekerjaan nggak beres, drop out, resign dari pekerjaan mereka karena adanya masalah atau kesalahan mereka sendiri, karena tidak fokus dengan pekerjaan mereka sendiri, lebih fokus untuk menyalahkan orang lain, untuk ngurus kehidupan orang lain. Di sini mereka konsekuensinya, resikonya atas perbuatan mereka sendiri. That's why bahwa mereka marah-marah terus, kayak merasa nggak nyaman, nggak tenang kalau belum bisa kalahkan dirimu.
yang memusuhi kamu ini. Makanya mereka ngotot untuk mengalahkan kamu. Ya, di sini mereka sampai keluar modal, duit, pentakel, banyak habis uang. Belum juga mereka menggunakannya untuk membayar orang magic, dukun gitu. Oke. Mereka juga kehilangan kebahagiaan. Mereka nggak seperti dulu yang bisa merasakan kebahagiaan. Ada senyum di wajah mereka. Oke. Sehingga wajah mereka itu kayak tegang, kayak penuh beban gitu. Ya. Mereka udah memperlihatkan hal-hal yang buat happy atau bahagia. Bawaannya pengennya marah-marah gitu. Wajah mereka kusut, ekspresinya sinis gitu guys. Jadi nggak ada lagi senyum di wajah mereka. Mereka penuh ketegangan, jadi merasa nggak nyaman atau nggak tenang. Kalau belum bisa mengalahkan dirimu, makanya mereka masih berada di puncak supaya bisa keluar dari pemenang, berkuasa di lingkungan circle itu untuk membuat kamu terpinggir, terkesamping, bahkan supaya bikin kamu drop down gitu, nggak bisa tenang. That's why mereka ngotot untuk mengalahkan dirimu. Mereka pun juga mengorbankan kebahagiaan mereka sendiri. Mereka nggak kayak dulu happy dengan keluarga, warawiri, kesana kemiri, sumringah gitu. Sekarang begitu banyak masalah yang ada dalam kehidupan mereka, yang mana ini menghilangkan rasa kebahagiaan di kehidupan mereka. Seperti itu guys. Jadi pamor mereka udah mulai meredup nih. Dulu mereka suka pamer, menggelegar besar, dimana orang-orang respect. Semakin mereka menyerang kamu, memusuhi kamu, sebar fitnah, menjelek-jelekan. Orang-orang ini juga berpikir aslinya orang itu kayak apa. Oh, ternyata orang ini kayak gini, misalnya. Ya, suka ngadu domba. Oh, ternyata orangnya suka ngejelekin orang lain. Oh, ternyata suka gosip. Oh, ternyata dia suka fitnah. Orang itu juga mikir, guys. Mereka pikir dengan nebar fitnah jelek-jelekin kamu, maka bisa menaruh reputasi kamu, menghilangkan karakter sejati kamu. Justru sebaliknya, malah menjadi bumerang bagi mereka sendiri, membuat reputasi mereka jadi turun. Ya, cara orang-orang berpikir, mereka juga bakal mikir guys,